Yang keempat, pentingnya bertaubat dari kesalahan. Pentingnya bertaubat dari kesalahan. Ini pelajaran yang kita ambil dari Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Salah, menyembah berhala lalu dia taubat. Allah berfirman, dan ini ayat yang mulia sekali. Silakan dilihat dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 dalam Al-Quran, ayat 53 sampai 61. Saya berharap teman-teman bisa buka Al-Qurannya, dilihat ayat 53, surah Az-Zumar sampai 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat yang paling luar biasa ini. Teman-teman yang punya merasa buat dosa, saya pernah membunuh Ustaz, saya pernah berzina, saya pernah riba, saya apalah dosa yang belum antum lakukan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Asal mau taubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Udah luar biasa. 50 tahun zina terus, bohong, membunuh, apalah dosa yang dilakukan, termasuk kekufuran. Ya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Mau kecil, mau besar, mau sengaja, enggak sengaja, asal mau taubat saja. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu ayat 53 Az-Zumar. Ayat 54-nya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah segera kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya. Mulai sekarang yang halal-halal, yang haram-haram. Selesai. Enggak ada urusan dengan manusia. Sama Allah Azza wa Jalla. Sebelum datang azab kepadamu, bukan temanmu sekarang, bukan kerabatmu, bukan suami, bukan istri, bukan orang, kamu akan diazab sama Allah. Sadarlah. Segera kata Allah, wa anibu, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Baik, saya mau tobat Ustaz, apa yang saya harus lakukan? Perhatikan ayat 55-nya. Allah bilang, dipandu oleh Allah, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Halal nikmati, haram tinggalkan. Perintah, sunnah dan wajib dan sunnah kerjakan. Haram yang dilarang, makruh dan haram tinggalkan. Sebaik-baik lakukan itu, maksimal. Sebelum datang azab kepada kalian dengan tiba-tiba, kata sebagian ulama tafsir, mati. Tiba-tiba datang kematian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ayat 56. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Dan jangan sampai nanti kalau begitu tidak mau taubat, tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan, maka menjadi orang yang mengatakan pada saat mati datang, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Selama hidup hina-hina dan tidak mau taubat. Ayat 57. Au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau mungkin ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberiku petunjuk, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Artinya pada saat dia mati dia mengucapkan itu. Tidak ada gunanya lagi. Ayat 58. Au taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau pada saat melihat azab, sudah lihat siksa kubur, nanti di akhirat siksa neraka, mereka berkata, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Demi Allah teman-teman, ini sekarang perkataan peringatan buat saya dan kita semua di sini. Jangan lihat saya yang bicara. Allah sedang berbicara dengan kita dengan ayat ini. Jangan lihat yang berbicara.
Tapi apa yang kita bisa ambil pelajaran? Orang yang cerdas sampai padanya peringatan diterima dan diamalkan. Bukan menunda lagi. Kesalahan yang lalu bertaubat. Umur terbatas. Nggak ada waktu untuk main-main ini. Jangan mengatakan untuk syaitan bisikin kan masih muda. Nggak ada. Kita nggak tahu ajal kapan datang. Ayat 59. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukankah telah datang keterangan-keteranganku, kata Allah kepada si mayit tadi, kepadamu, lalu kamu mendustakannya? Sudah dijelaskan kan? Banyak dai dan ulama sudah menjelaskan ini nggak boleh, ini syirik, ini zina, ini semua sudah dijelaskan kan? Tahu, sudah sampai kepadamu. Lalu kamu mendustakannya? Nggak apa-apa. Dan kamu menyombongkan diri. Dan adalah kamu termasuk orang-orang kafir. Ayat 60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Dan pasti karena akan melihat nanti pada hari kiamat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ayat 61-nya, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ayat ini sangat luar biasa. Selalu teman-teman ulang-ulangi ayat ini. Az-Zumar 53 sampai 61. Bagaimana rahmat Allah luas, diikuti juga dengan ancaman bagi orang yang tidak mau bertaubat. Selanjutnya surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 54 tentang masalah pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Ketahuilah, kata Allah, siapapun di antara kalian berbuat dosa karena kekeliruan, kebodohan, kemudian dia taubat setelahnya dan memperbaiki amalnya. Dulu buang-buang waktu, dulu selalu di diskotik, di bar, sekarang sudah di majelis ilmu. Dulu lalai dari sholat, sekarang sholat. Dulu tidak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Dulu pendapatan haram, sekarang sudah halal. Wa aslah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Fa'annahu ghafurur rahim. Dalam ayat lain surah Thaha, surah nomor 20 ayat 82, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya kata Allah dalam surah Thaha ayat 82, aku selalu membersihkan dan memaafkan dosa-dosa bagi siapapun yang taubat. Lalu dia beriman dan dia sibuk dengan amal soleh. Kemudian dia terus mengikuti petunjuk itu. Dalam surah Furqan, surah nomor 25 ayat 70, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang taubat, lalu mereka beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang luar biasa. Dosa yang pernah kita kerjakan asal kita taubat, maka Allah akan maafkan. Dan diganti menjadi pahala. Dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67. Ini ditulis ya, kalau ada kesempatan tulis. Jangan lewat begitu saja ayatnya. Ya. Dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 67 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man taba wa amila salihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Siapapun yang bertaubat, lalu dia sibuk dengan amal saleh setelah itu, perbaiki keadaan-keadaannya, maka dia pasti termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah segera kalian semua, hai orang-orang beriman. Jangan tunda
detik ini, saat ini komitmen sampai mati. Agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 25, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya serta memaafkan semua kesalahan serta mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat demi ayat teman-teman sekalian menyebutkan tentang masalah taubat ini. Juga dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 31. Maaf, ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Kecuali orang-orang yang taubat lalu mereka memperbaiki kesalahan mereka yang lalu dan juga mereka menjelaskan kalau apa yang perlu dijelaskan. Iya, dulu memang saya salah misalnya. Udah, kalau teman tanya, kamu kan juga dulu begini. Iya, itu dulu saya. Sekarang sudah tidak. Ada ceramah saya tabligh akbar itu di Makassar, itu ada judulnya, iya inilah aku sekarang. Semua orang punya masa lalu yang salah. Yang penting sekarang ke depannya, berubah enggak? Saya dulu pezina, iya ini aku sekarang, sudah bukan pezina lagi. Dulu aku praktisi riba, sekarang bukan lagi. Dulu aku penipu, bukan lagi. Semuanya diperbaiki. Dulu aku penyihir, dulu aku pelaku syirik. Apa saja Allah akan maafkan. Yang penting taubat. Jangan menyesal teman-teman sekalian nanti kalau sudah meninggal baru mau mengakui kesalahan itu. Dan ayat yang serupa dengan Al-Baqarah 160 cukup banyak. Di antaranya Al-Imran surah nomor 3 ayat 89. Kemudian An-Nisa surah nomor 4 ayat 146. Kemudian juga dalam surah An-Nahl 16 ayat 119. Kemudian dalam surah An-Nur 24 ayat 5. Ini semua mirip ayatnya. Allah SWT menjelaskan kecuali orang-orang yang tobat memperbaiki kesalahannya dan menjelaskan kalau ditanya. Kenapa kamu taubat? Kenapa kamu berubah? Ya karena aku sudah tahu sekarang. Bukan aib. Jangan begitu temannya reuni-reuni. Teman SMP, teman SMA, kembali lagi jadi fasik. Ya. Karena reuni, tadinya sudah enggak dengar musik, sekarang dengar musik lagi. Tadinya enggak ikhtilat, sekarang ikhtilat lagi, campur baur. Kendor imannya. Enggak usah reuni kalau begitu. Ya. Enggak perlu. Ada yang sering tanya saya begitu, Ustaz, kalau di WhatsApp ada grup, ini teman-teman SMP, SMA, saya tetap bertahan atau tidak? Pertanyaan saya, ada maksiat enggak di dalam? Ada Ustaz, karena orang awam, enggak usah di sana. Baik, saya mau nasihatin mereka, kalau antum lihat ada maslahatnya, pada saat antum lagi bicara dari sekian 100 anggota, kita memberikan nasihat dia mau dengar, mungkin. Antum jadi adminnya, bisa keluarkan orang yang buruk, mungkin. Tapi kalau kita kirim satu nasihat, langsung 10 tanggapan, soalim, apalah, ya enggak usah, enggak ada gunanya. Hah? Malah kita diolok-olok, gitu kan? Ada gunanya. Maka enggak usah jadi pahlawan kesiangan. Kalau bertemu langsung, orang bertanya, nasihati. Orang salah, nasihati. Tapi kalau kita mau masuk berbaur di komunitas yang salah, jangan. Manusia lemah. Kita ini sensitif sekali, lemah. Kita bisa pegang ya, benda, kita bisa bedain mana panas, mana dingin dalam waktu seketika. Hidung kita bisa bedain bau busuk, bau wangi seketika. Mata kita bisa bedain mana warna bagus, warna-warna terang, warna gelap seketika. Semuanya bisa. Lidah kita bisa bedain manis, kecut, asin dalam waktu seketika. Kaki kita juga begitu bisa melangkah, bisa merasakan ini tanah lembut, ini keras, keramik dan seterusnya. Apalah. Semuanya bisa dirasakan, maka sensitif. Tidak ada yang dikatakan manusia tidak terpengaruh. Maka jangan jerumuskan diri pada hal-hal yang berbahaya.